ternyata masuk surga. Hai Abdul Somad, jangan kau takut, jangan kau sedih, karena kau akan masuk surga berdekatan dengan Habib Muhammad bin Anis bin. Lihatlah betapa bersihnya hati jamaah ini. Padahal yang saya bilang masuk surga cuma saya. Serentak tanpa mikir mereka spontan, amin. Padahal saya nggak ada bilang kita masuk bersama. Bersih hatinya. Coba kalau orang cerdas tapi orangnya hatinya nggak bersih. Begitu saya katakan, hai Abdul Somad, kau jangan takut, kau jangan sedih, kau akan masuk surga bersama, bertetangga, berdekatan dengan Sayyidi Al-Habib Muhammad bin Anis. Pasti mereka nanya dulu, kami gimana? Ketika mereka mengatakan amin, maka Allah kirimkan malaikat. Apa kata malaikat? Amin, kabulkan doa orang ini, walaka misluh, kau juga dapat tempat yang sama. Mereka ini, di dalam badan mereka ini ada darah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Loh, memangnya Ustaz Abdul Somad enggak keturunan Nabi? Saya keturunan Nabi Adam. Semua manusia ini kullukum min Adam. Semua kamu dari Adam, tapi tidak semua keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada genealogi, ada gennya, ada darahnya. Yang itu tidak bisa diminta. Itu adalah pemberian Allah. Itu adalah ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan komplain sama Allah. Kenapa aku enggak jadi Habib? Ya, itu hak prerogatif Allah. Kenapa sampai sekarang masih mabuk? Saya ngambek, kenapa nggak jadi Habib? Nggak bisa. Yang penting kita soleh. Amin. Rabbi habli minas sholihin. Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Itu bisa diusahakan. Untuk jadi soleh dan gak soleh itu pilihan atau ketetapan? Pilihan. Untuk jadi Habib atau gak Habib itu pilihan atau ketetapan? Ketetapan. Gak bisa komplain. Jadi ada masanya kita bisa memilih. Seperti aku memilih kamu. Contohnya ini hari Ahad ini. Hari Ahad kan? Ternyata sama hari Ahad di Sumatera dengan di sini ya. Hari Ahad mestinya jalan-jalan ke mall, jalan ke gunung, jalan ke bukit, jalan ke shopping, ke market. Tapi orang di Lawang ternyata hari Ahadnya diisi dengan ngaji. Dan bukan sebulan, 2 bulan, sepekan, 2 pekan. 50 tahun ngaji. Sampai berganti generasi. Sampai nanti hari kiamat pengajian ini. Panjang umur saya akan datang. Panjang umur anak saya akan mencari majelis ini. Dulu waktu Abah masih hidup, dia pernah datang ke Lawang. Katanya ada pengajian tertua sampai 50 tahun. Ingin mengambil barokahnya. Silaturahim tidak terjalin hanya antara Ustadz Abdul Somad dengan Ustadz Farhan, dengan Habib Muhammad bin Anis, dengan para habaib. Tapi juga sampai ke anak cucu saya nanti insya Allah. Ustaz Abdul Somad ini dulu bapaknya, bukan orangnya sekarang. Ini cucunya, ini anaknya. Dulu bapaknya, dulu orang tuanya adalah berkhidmah dengan Habib Muhammad. Dengan ayahnya Habib Muhammad. Dengan abahnya Habib Muhammad. Sayyidi Al-Habib Anis. Oh, ternyata persaudaraan mereka sudah dibangun puluhan tahun dari dulu. Orang banyak sekarang ngajinya istiqomah, tapi musuhannya juga istiqomah. Kamu ngaji sama kan? Sama. Masjidnya sama? Bodoh. Waktu ngajinya juga sama? Sama. Terus silaturahimnya gimana? Saya Ustadz memang ngajinya sama, kitabnya sama, masjidnya sama, gurunya sama. Tapi kalau untuk ketemu dengan dia, gimana? Pagi ini saya diajarkan ada orang yang istiqomah ngaji, tapi juga silaturahimnya Masya Allah. Ini abahnya dulu Ustadz, Masya Allah. Kalau ada orang yang ngejek-ngejek,
kalau ada orang yang ngolok-ngolok, kalau ada orang yang mencemooh, mencemee, kalau ada orang yang memberikan kata-kata yang tidak baik kepada Habib Anis, dia diam saja Pak Ustaz. Dia pulang ke rumah. Dia sabar. Enggak, dia ngambil celurit. Begitu kecintaan mereka kepada zuriat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nyawa mereka berikan. Demi apa? Seperti Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an ketika akan masuk ke dalam pintu Jabal Thur, tempat turunnya wahyu, Jabal Nur, tempat bersembunyi sebelum hijrah, Jabal Thur, tempat turunnya Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaqin iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalami 'allamal insana ma 'lam. Jabal Nur, tempat bersembunyi sebelum hijrah Jabal Sur. Ada jamaah pulang umroh cerita, kemarin saya naik ke Jabal Sur, padahal dia naik ke Jabal Nur. Yang cerita lupa, yang dengar nggak tahu. Mereka sama-sama kan. Jangan masuk ya Rasulullah, kata Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Mengapa? Gelap, malam, tengah malam. Mana tahu di dalam gua ini ada harimau, binatang berbisa, ular. Sayyidina Abu Bakar Siddiq membersihkan lantai gua itu. Setelah itu dia pun lihat ada satu lubang. Dia duduk menutupi lubang itu, kakinya dia luruskan, lalu kemudian Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam tertidur. Aman ya Rasulullah, enggak ada apa-apa, silakan masuk. Andai ada singa tertidur malam itu, meninggal Abu Bakar Siddiq. Andai ada ular berbisa malam itu, meninggal Abu Bakar Siddiq. Nyawa dia berikan. Makanya setiap kali kita sebut namanya, Al-Khalifatul Awwal, Al-Khalifatul Ula, Sayyiduna Abu Bakrin Siddiq radhiyallahu anhu. Belum pernah lagi ketika protokol moderator berikut ini, mari kita dengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh Al-Mubarak Abu Somad. Lalu jamaah menjawab radhiyallahu anhu. Belum pernah. Sekolah titel bisa didapatkan dari manusia, tapi titel radhiyallahu anhu itu dari Allah Subhanahu wa taala. As-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uhum bi ihsan. Apa kata Allah? Ulaika, mereka itu, radhiyallahu anhum wa radu an. Jangan masuk ya Rasulullah. Andai ada binatang berbisa, aku tidak ingin kau mati, risalah Islam tidak sampai. Abu Bakar begitu. Kalau Abdul Somad, andai malam itu yang menemani Abdul Somad, silakan Rasulullah. Masih ada Jibril, Mikail, Israfil, Israil. Itulah mengapa tidak ada nabi yang ke-26 namanya Abdul Somad. Kita ini tidak layak, jauh. Jangankan untuk menjadi nabi, jangankan untuk menjadi zuriat nabi, menjadi wali-wali, sangat jauh. Maka paling tidak masuk Habib enggak, wali enggak, nabi enggak, paling tidak level masuk jadi orang solawat. Solat, soleh, soman. Makanya kita selalu meminta selesai wudu, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas. Kenapa minta jadi solehin? Karena orang yang soleh didoakan orang semua yang solat di Masjidil Haram, Masjid Nabawi seluruh dunia. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Wassalamu alayna wa ala ibadillahis. Itulah mengapa minta jadi orang soleh. Karena kita didoakan orang dalam setiap solatnya. La tasubbu ashabi, jangan kamu maki sahabatku. Kenapa? Lau anfaqa ahadukum mithla Uhudin zahaban. Andai kalian kaya raya bisa bersedekah emas sebesar bukit Uhud, tidak sampai setengah tapak tangan Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Makanya kalau ada orang yang mencaci maki, menyumpah serapah sahabat Nabi, di situ baru ketahuan. Apa kata Sayyid Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Hasani Al-Maliki?
Khattul ahmar, garis merah. Siapa saja yang melukai hati sahabat, maka dia sudah melewati garis merah. Dia sudah keluar dari ahlus sunnati wal jamaah. Saya yakin dan percaya, apapun yang terjadi, kita adalah para pencinta, para habaib zurriyat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saksikanlah para jamaah sekalian, andai Abdul Somad mati nanti menghadap Allah, ada kecintaan dalam dirinya walaupun sebesar biji sawi, sebesar ujung rambut, sebesar ujung jarum, sebesar telapak kaki semut yang hitam, walaupun saya belum pernah melihat tapak kakinya. Insya Allah kecintaan kita kepada Rasulullah, zuriat Nabi, itu yang akan menyelamatkan kita nanti insya Allah. Jangan lupa like, comment, and subscribe.